Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di ibadah online AMJF Bandung. Selamat Paskah buat Anda semua. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya rindu untuk mengajak Anda untuk membuka hati Anda lebar-lebar, untuk memuji, menyembah, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin Anda akan pasti diberkati hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama lebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang luar biasa kalau kami boleh beribadah bersama-sama. Dan kami juga bersyukur buat pengorbanan-Mu yang luar biasa di kayu salib untuk menebus dosa dan hidup kami, Tuhan. Dan sebentar kami akan beribadah hari ini. Kami rindu Tuhan bicara secara pribadi buat kami semua, sehingga firman Tuhan boleh membangun, menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk beribadah bersama-sama hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jesus is hope. Jesus is comforter. Jesus is King. Jesus is my anchor. Jesus is my best friend. Jesus is my everything. Jesus is my father. Jesus is my healer. Jesus is my number one. Jesus is my rock. Jesus is my source of joy. Jesus is my strength. Jesus is omnipresent. Jesus is peace. Jesus is the Holy One. Jesus is the way. Jesus is Waymaker. Yesus adalah kekuatan untuk saya. Jesus is my provider. Jesus is all powerful. Jesus is almighty. Jesus is alive. Shalom semuanya. Happy Easter everyone. Selamat datang di kebaktian online gereja kita. Pagi ini kita bersama-sama dari rumah kita masing-masing bersukacita merayakan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari saudaraku, bersama kita katakan, Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Dalam Engkau ada kemenangan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku.
Terima kasih Tuhan, Kau yang telah mati dan bangkit untuk menebus umat-Mu ya Tuhan. Now let's worship Him. Let's come to Him and worship Him. Thank you, Jesus. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Come on, church, let's we sing. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Yes, Jesus. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to break. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus Christ, you're the victory.
God, you're my living hope. Then came the morning that seals the promise. Your very body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Come on, church, sing. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus Christ, you're the victory. Oh, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, Jesus. Thank you, God, you have died and life for us, Lord. Engkau pengharapan kami, Tuhan, dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. In your name we pray. Amen. Aku teringat tadi malam, inilah darahku. Ingatlah akan aku. Kemudian dia berteriak, sudah selesai. Dan kemudian semua orang takut dan berhamburan karena tiba-tiba langit menjadi gelap. Dan gempa yang sangat kuat menggoncangkan seluruh kota. Semua orang berteriak-teriak, berlarian. Kemudian Yesus berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kemudian dia mati. Itu 3 hari yang lalu. Pagi ini yang aku dengar, Yesus orang Nazaret itu sudah tidak ada di kubur. Kuburnya kosong. Dia bangkit.
an awesome God He reigns. From heaven above we breathe. The power and love our God is an awesome God. Our God is an awesome God He reigns. From heaven above we breathe. The power and love our God is an awesome God. Hi Church, welcome to online service IFJF Bandung. Sesuai dengan tema kita bulan ini, yaitu Well Connected, kita bisa memanfaatkan masa social distancing ini dengan lebih well connected to God. Ayo kita perbaiki saat teduh kita, mesbah keluarga, waktu puji-pujian kita, dan kita juga bisa lebih well connected to others. Ayo kita kontak lagi orang-orang yang sudah lama tidak kita hubungi. Tawarkan bantuan, dukungan doa, atau sekedar encouragement. This is your cutting edge news for this week. Walaupun kita tidak bertatap muka, Anda bisa pantau terus segala kegiatan dan info seputar gereja dengan cara follow sosial media kita, YouTube dan Instagram di IFJF Bandung. Puji Tuhan, pembangunan The House terus berlangsung. Saya excited banget untuk melihat seperti apa wajah The House setelah berminggu-minggu kita tidak ibadah di sana. Mari terus doakan dan support dengan cara menyalurkan dana Anda ke rekening yang tertera di bawah ini. Setelah itu jangan lupa konfirmasi ke nomor WA yang tertera di layar. Persembahan tetap Anda dapat lakukan dengan cara transfer ke rekening yang tertera di layar atau dengan cara scan QR. Tetap jaga kesehatan Anda dan keluarga ya, supaya kita tetap bisa jadi berkat dan melayani walaupun kita di rumah. Pastikan mengkonsumsi makanan yang sehat, cukup istirahat, olahraga yang rutin, dan sesering mungkin cuci tangan dengan sabun. Ternyata banyak sekali loh kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah, seperti menyortir barang-barang yang sudah tidak terpakai, mengubah letak furniture, mencoba atau belajar hal-hal baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Intinya, kehidupan kita harus lebih berkualitas setelah semua ini berakhir. That's all for Cutting Edge News this week. Happy Sunday, happy stay at home, and God bless you.
Haleluya. Yes. Kita akan doa syafaat. Sebelum kita akan berdoa, saya ingin mendoakan core team leader kita dari iCare One Heart South, Ivan dan Rita. Irfan adalah salah satu pengajar dan fasilitator daripada kelas iGrow kita, dan Rita juga saat ini melayani di bagian kreatif di Kids. Saya percaya bahwa core team leader kita yang baru akan Tuhan pakai dengan lebih luar biasa lagi untuk jadi berkat bagi banyak orang. Sebelum kita berdoa syafaat, mari arahkan tangan kita untuk berdoa buat kedua core team leader kita yang baru. Haleluya. Mari tundukkan kepala kita. Bapak, kami berdoa saat ini buat Irfan dan Rita. Kami bersyukur bahwa Irfan dan Rita mengambil satu tanggung jawab Tuhan untuk bisa jadi pemimpin yang dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami berdoa Tuhan membesar kapasitas kepemimpinan mereka dan pakai hidup mereka Tuhan. Dan buat semua orang-orang yang dipercayakan dalam kehidupan mereka untuk mereka layani, biar jadi berkat Tuhan, sehingga Tuhan pakainya untuk memberikan kekuatan, memberikan hikmat, marifat, penghiburan. Bahkan bukan cuma itu, tapi Tuhan pakai dengan kuat kuasa-Mu, sehingga setiap orang yang didoakannya mengalami pemulihan, kesembuhan, pertolongan Tuhan, kelepasan terjadi. Terima kasih Tuhan buat Irfan dan Rita yang memberi dirinya untuk mau melayani Engkau Tuhan. Thank you Lord. Hal ini kita akan juga berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita berdoa buat bangsa kita. Bapak, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia yang saat ini yang sedang mengalami wabah krisis daripada virus corona ini Tuhan, di mana kondisi yang begitu banyak menekan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat marifat buat kepada kepala negara kami Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan juga sampai kepada kepala daerah untuk diberikan kekuatan, hikmat daripada Tuhan sehingga bisa mengatasi krisis yang ada Tuhan. Kami juga berdoa saat ini buat orang-orang yang kena wabah ini Tuhan. Kami berdoa supaya kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang juga terkena dampaknya melalui pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan pertolongan, memberikan hikmat, marifat, memberikan kekuatan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka, ada bersama-sama dengan mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang sedang sakit, kondisi apapun dalam kehidupan mereka, yang berdoa supaya Tuhan tolong. Kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup menyembuhkan dan Allah yang masih menyembuhkan sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan semua pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur pada Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Di tengah kondisi bangsa dan dunia yang penuh pergumulan, it's time for us to unite our hearts in worship and prayer. Di tengah-tengah kekhawatiran dan ketidakpastian, kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. We pray this song can help to comfort us and strengthen us. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal, and forgive.
Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati karena Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Mari saudaraku, kita angkat hati kita angkat tangan kita menyembah Dia. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Jesus, because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. He lives. Yes, I can face tomorrow because He lives. All fear is gone. I know because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Jesus, and life is worth the living just because He lives. Amin, Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, untuk darah-Mu yang tercurah untuk kami, dan kami bersuka cita karena kebangkitan-Mu sebagai tanda bahwa kami menyembah Allah yang hidup dan berkuasa. Kami yakin dan percaya dalam segala perkara Tuhan selalu baik dan Dia selalu pegang kendali. Lord, we give our hearts, our soul, our life in Your strong hands. Amen. Hello church, selamat Paskah. Hello Bandung, Batam, dan banyak kota yang lain yang join hari ini. Saya sungguh senang bisa berada dengan Anda di hari di mana kita merayakan kebangkitan Kristus. Dan terima kasih untuk tim media yang membuat ini semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan hari ini saya akan berbicara sebentar tentang hope and expectation. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa untuk Indonesia sebentar. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk Indonesia. Biar Engkau berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Dan Engkau sendiri yang limpahkan hikmat-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, dari presiden sampai semua jajarannya, bahkan tingkat yang paling bawah. Kami berdoa takut akan Allah melanda negara kami ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, sungguh kami melewati ini semuanya sebagai bangsa lebih daripada pemenang. Dan kami berdoa ya Bapa, kami bisa melewati ini menjadi sebuah negara yang lebih kuat. Kami ucap syukur ya Bapa, biar Engkau landai negara kami dengan kebaikan-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan keagungan-Mu, dan Your favor be upon the church. Aku berdoa untuk semua gereja di seluruh Indonesia mengalami kebangunan rohani. Aku berdoa untuk semua gereja di Indonesia ya Tuhan, untuk kesatuan Tuhan berikan. Kami memfokuskan energi kami hari-hari ini untuk membantu orang lain dan memberkati orang banyak.
Ucap syukur ya Bapak, biar setiap gereja Tuhan mengalami kemajuan dan pertumbuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen. Sekali lagi saya akan berbicara tentang hope and expectation, di mana setelah Yesus mati, hari yang ketiga dia bangkit, dan kalau Anda menyadari 2000 tahun yang lalu murid-murid mengalami segala sesuatu dengan sangat cepat sekali. Ada malam di mana dia mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya, dan kemudian dia pada malam itu juga dia ditangkap di Taman Getsemani ketika dia sedang berdoa. Dia dikhianati oleh muridnya sendiri, Yudas Iskariot, dan kemudian dia dibawa ke istana Kayafas, dan kemudian di situ beberapa jam dia menunggu, kemudian dia dikeluarkan. Dan di pelataran imam besar Kayafas, di situ Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan kemudian dia dibawa ke Pilatus malam-malam untuk diadili. Pilatus berkata bahwa dia orang Yahudi, raja Yahudi ada di sini sekarang, raja daerah, penguasa daerah Herodes lagi ada di sini, bawa kepada dia. Herodes berkata, oh bukan saya. Balik lagi ke Pilatus, dan kemudian Pilatus mencoba untuk membujuk orang di Yerusalem untuk membebaskan Yesus. Nah, Barabas aja gimana yang dihukum karena dia orang yang berdosa. Dan mereka berkata bahwa oh bebaskan Barabas, kita hukum mati Yesus. Dan kemudian Yesus dibawa ke Golgota, dan kemudian dia disalibkan di sana, dia mati, dan kemudian dikuburkan nggak jauh dari situ di tempat Yusuf Arimatea. Dia menyediakan kubur buat Yesus, dan mereka nggak ada waktu untuk membasuh jenazahnya dengan baik. Mereka nggak punya waktu karena dekat dengan Sabat untuk mengurapinya, meminyakinya, embalm him. Seperti kebiasaan masyarakat pada waktu itu, mereka nggak punya waktu. Sabat sudah tiba dan asal dibungkus saja seadanya, dan kemudian ditaruh dalam kubur. Sehingga begitu banyak orang hari Minggu setelah Sabat, mereka mau ke kubur, dan kemudian mereka mau untuk meratapi jenazahnya Yesus. Dan kita sampai di Markus 16 ayat 11. Beberapa perempuan datang. Event happen so quickly. Kejadian demi kejadian, hari Jumat, Sabtu, dan kemudian Minggu. Mereka nggak tahu apa yang sedang terjadi, sehingga mereka expect mereka bisa seenggaknya merawat tubuh Yesus. Mereka ingin mencurahkan kesedihan mereka yang belum bisa tercurahkan. Dan di Markus 16 ayat 11 dikatakan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur untuk meminyaki Yesus. Hari Sabat nggak boleh beli apa-apa. Orang Yahudi hari Sabat nggak boleh pegang uang. Mereka jadi Minggu pagi baru beli rempah-rempah untuk mengurapi Yesus, meminyaki Yesus. Dan mereka di situ berpikir, siapa yang akan gulingkan batu ya? Karena mereka lihat Yesus dimasukkan ke dalam kubur. Mereka lihat batu itu ditutup. Mereka lihat ada tentara yang berjaga. Dan mereka berpikir, hari ini kita mau datang, mau merawat jenazah Yesus, siapa yang akan menggulingkan batu? Mereka pikir begitu. Dan kemudian mereka, kita mengatakan, they were shocked. Mereka betul-betul kaget lihat batu itu sudah terguling, sudah nggak menutupi kubur lagi. Dan kemudian mereka kasih tahu murid-murid yang lain, Yesus sudah nggak ada di kubur. Dan apa reaksi daripada murid-muridnya? Alkitab sendiri menulis, Markus 16 ayat 11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat oleh Maria Magdalena, dia pertama kali melihat Yesus yang telah bangkit. Mereka, apa yang murid-muridnya rasakan, apa yang murid-muridnya katakan balik kepada perempuan-perempuan ini, apa yang murid-muridnya katakan balik kepada Maria Magdalena? Kami tidak percaya. Alkitab sendiri yang menulis, Markus menulis murid-muridnya ketika dikasih tahu Yesus sudah bangkit, mereka tidak percaya. Dan di sini saya bisa melihat bahkan dari murid-muridnya, orang-orang yang paling dekat dengan dia, not a single one assumed a resurrection. Nggak ada satupun dari mereka yang berasumsi bahwa hari Minggu itu Yesus bangkit. Nggak ada dari mereka, nggak ada yang percaya. Dan Yohanes 20 ayat yang kedua, di situ firman Tuhan dengan jelas menulis, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain. Maria Magdalena lari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus, Yohanes. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia berada, di mana dia diletakkan. Asumsi mereka yang pertama, Yesus nggak bangkit. Asumsi mereka yang pertama adalah Yesus dicuri. Yesus jenazahnya diambil dan kami nggak tahu di mana ia diletakkan. Dan mereka
pagi-pagi mau datang ke kubur untuk merawat jenazah Yesus, dan semua dari mereka ketika mereka datang ke kubur itu, they expected Jesus to stay dead. Mereka ekspektasi adalah kita akan merawat jenazah Yesus yang masih mati. Dan Lukas 24 ayat 11, tetapi bagi mereka murid-murid ketika diceritain sama perempuan-perempuan ini, tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Anda bisa bayangkan, semua muridnya, semua orang yang sudah sama-sama dia 3,5 tahun, yang sudah melihat orang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, mereka melihat Yesus kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Mereka ngelihat itu, nggak ada satupun yang percaya bahwa Yesus bangkit. Can you imagine? Apa yang terjadi hari itu, satu kebingungan yang luar biasa. Dan banyak dari mereka orang-orang Yahudi yang dilayani oleh Yesus percaya bahwa Yesus adalah a teacher. Mungkin hari ini itu Anda percaya bahwa he's a teacher. Dia merupakan guru moral yang baik. Oh, kalau dengar khotbah, oh itu bagus buat kita akan menjadi lebih baik. Oh, Yesus guru, sejajar dengan A, sejajar dengan B, sejajar dengan C. Atau juga ada orang yang percaya seperti orang Yahudi percaya, oh dia adalah orang yang gifted, dia adalah orang yang diberikan karunia khusus untuk, he's a miracle worker. Dia adalah seorang yang bisa bikin mujizat. Dia adalah orang yang bisa nolong orang lain. Dia bisa menyembuhkan orang lain. Dan kemudian kalau orang susah, dia akan bantu mereka. He is a miracle worker. But for some, dan untuk sedikit orang, betul-betul menyadari bahwa he's the Messiah. Dia Tuhan yang jadi manusia yang menyelamatkan dosa dari Anda dan saya. Dan hari ini saya berdoa setiap dari Anda. Mungkin Anda mengalami pengenalan akan Kristus dari teacher kepada miracle worker. Dia mampu melakukan mujizat. Tapi hari ini saya mau memperkenalkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dan di bawah kolong langit tidak ada nama lain selain daripada nama Dia. Dan itu yang mau saya beritakan hari ini. Dan di Lukas 24 ayat 12. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya setelah terjadi? Gak ada yang mikir dia bangkit. Apa ya? Kenapa badannya gak ada ya? Kenapa jenazahnya gak ada? Ada yang ambilkan? Dan dia memikirkan apa? Gak ada yang nyangka Yesus setelah bangkit. Ini murid-murid yang sangat dekat dengan dia. Saya mau lanjutkan. Ini semua yang tulis adalah orang-orang yang dekat dengan Yesus. Mereka menceritakan keraguan mereka. Mereka menceritakan kebimbangan mereka. Mereka menceritakan ketidakpercayaan mereka. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi mereka takut, mereka gentar. Pada waktu itu datanglah Yesus. Nah, mereka nggak tahu Yesus lagi kemana. Anda bisa bayangkan perasaan mereka. Ada orang meninggal, tiba-tiba masuk. Anda pikir apa? Hantu. Anda pikir kalau mungkin terjadi sama kehidupan kita, mungkin kita kabur, mungkin kita takut, mungkin kita lari. Itu yang terjadi sama mereka, manusiawi banget sekali. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Peace be with you. Dan Alkitab, kalau nanti Anda baca ayat selanjutnya, mengatakan bahwa mereka takut karena mereka kira mereka lihat hantu. Dan di situ ditulis setidaknya beberapa kali bahkan dalam satu ayat bahwa mereka takut, mereka sedang bersembunyi, mereka sedang patah semangat. Dan di situ Yesus berkata, peace be upon you. Saya nggak tahu keadaan Anda hari ini. Mungkin Anda dalam keadaan takut, mungkin Anda dalam keadaan cemas, mungkin Anda nggak pede akan hari esok. Tapi saya mau katakan hari ini, peace be upon you. Damai sejahtera bagimu. Dan Lukas 24 ayat 37 sampai 38, Yesus berkata kepada mereka, ketika Yesus ketemu sama mereka, dikatakan mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, why are you afraid? Ya tentu saja takut. Dan saya juga heran, kadang-kadang Yesus tanya demikian. Di tengah-tengah waktu itu murid-murid dalam gelombang, perahu hampir karam karena gelombang di Danau Galilea. Yesus bertanya kepada mereka, why are you afraid? Mengapa kamu takut? Kalau saya bakal jawab, ya iyalah Tuhan. Ya terang aja saya takut. Tapi kemudian Yesus berkata, I'm in charge, aku pegang kendali. Dan dia dengan sepatah kata dia meredakan gelombang yang sangat besar itu. Dan
hari ini manusiawi untuk menjadi takut. Tapi saya katakan bahwa adalah juga manusiawi untuk menyerahkan ketakutan kita kepada tangan yang tepat, yaitu Yesus sendiri, karena He's in charge, He's in control. Lukas 24 ayat 44 dikatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Hey guys, aku udah kasih tahu lo bakal bangkit lo. Berulang-ulang 3,5 tahun. Yesus sendiri, kalau Anda baca Alkitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, berkali-kali anak manusia itu mati akan bangkit. Ini semuanya bait Allah akan diruntuhkan, tapi pada hari yang ketiga akan bangkit. Aku berkali-kali guys, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Masa nggak denger sih? Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab-kitab Taurat Musa, kitab Nabi, kitab Mazmur. Orang Israel nggak punya, orang Yahudi zaman Yesus nggak punya perjanjian lama. Mereka punya Tanakh, Taurat, Nevi'im, Taurat, kitab Musa, Nevi'im, kitab Nabi-Nabi, dan kemudian kitab Mazmur. Dan di situ dia katakan, hey guys, selama 3,5 tahun aku jelasin loh dari Kejadian sampai Maliaki, semua ayat tentang aku, tentang kematian, tentang kebaktian, tentang kebangkitan sudah aku jelaskan semuanya. Masa nggak nangkep sih guys, sudah berkali-kali, tetapi ternyata memang muridnya nggak nangkep. Muridnya berkata, kalau orang Mesias masa bisa mati sih? Kalau Mesias masa bisa dihukum sih? Dia kan raja. Masa sesuatu yang buruk bisa terjadi kepada orang yang baik? And you know what happened kepada murid-muridnya? Kenapa mereka nggak percaya? Yesus sudah katakan tuh warning itu berkali-kali, because they live in denial. Dan hari ini usul saya, do not live in denial. Ada tahu? Penyakit yang paling susah di dunia ini bukannya penyakit yang sekarang sedang dialami oleh banyak orang di dunia. Dan hal yang paling berbahaya bukannya ketika orang itu rock climbing tanpa alat, mendaki gunung batu tanpa alat, atau dia terjun payung. Itu hal yang paling berbahaya bukannya itu. Hal yang paling berbahaya adalah orang Kristen yang tidak bisa diomongin. Hal yang paling berbahaya adalah orang Kristen yang berkata, I'm more than everybody else. Nggak ada orang yang bisa ngomongin dia. Orang yang paling berbahaya hidupnya adalah orang yang tidak bisa diajar. Orang yang he live in denial. Dan saya berdoa setiap dari Anda, dan saya mempunyai hati yang lembut dan mau diajar, bisa diomongin sama orang, bisa ditegur sama orang, bisa dinasihati sama orang. Karena itu penting. Karena ketika orang live in denial, maka dia block begitu banyak hal yang baik yang Tuhan mau taruh dalam kehidupannya. Dan hari ini kalau masih denial, memang kita masih hidup dalam daging, tapi biar Roh Kudus terus memproses kehidupan kita sehingga makin lama makin baik. Mereka nggak percaya karena mereka cuman mau taunya apa yang bisa mereka lihat. The invisible, sesuatu yang nggak kelihatan, itu rule over the visible, atau itu menguasai yang kelihatan. Dan semua dari kita dengar radio, kalau di mobil mungkin dengar radio. Anda bisa lihat gelombang radio, Anda nggak bisa lihat gelombang radio, tapi radio apapun bagusnya nggak ada gunanya kalau nggak ada sesuatu invisible, yaitu gelombang radio itu sendiri. Anda pernah lihat kuasa daripada gravitasi bisa ngelihat gelombang daripada elektromagnetik bumi menarik kita sehingga kita bisa menjejak tanah? Nggak bisa kelihatan. Tapi kalau jangan coba-coba melawan hukum gravitasi. Orang pergi ke lantai 10, dia lompat, dia mati. Kenapa? Karena ada gravitasi. The invisible, sesuatu yang nggak kelihatan, menguasai yang kelihatan. Dan kalau kita mau ambil contoh COVID, pakai mikroskop mungkin kelihatan. Saya nggak tahu kekuatan berapa. Tetapi seorang dengan panca inderanya invisible, nggak kelihatan, tapi bisa membuat panik, membuat takut, bahkan membunuh begitu banyak orang. The invisible rules over the visible. Jadi setelah ini fokus kita apa? Fokus kita betul-betul dalam hidup ngejar-ngejar yang visible, atau kita siap-siap untuk, hey God, saya mau diperlengkapi, saya mau diperkuat manusia batiniah saya mau untuk selalu berfellowship dengan Tuhan, yang dengan iman saya percaya ada. Saya hari ini tidak bisa melihat Tuhan, tetapi saya tahu Engkau ada di sini, dan saya mau memperkaya itu, the invisible God yang ada dalam kita. Roh Kudus berbicara kepada kita, dan saya berdoa kita menjadi orang-orang yang hari ini mau saya katakan semua jemaat Tuhan dilarang gagal fokus sama yang visible, tetapi we miss yang eternal. Kita kehilangan yang kekal, yaitu the invisible.
Di Alkitab ada banyak ayat mengatakan the invisible attribute of God, bahwa Tuhan menyatakan kuasanya lewat banyak hal yang seringkali nggak kelihatan dalam kehidupan Anda dan saya. Lukas 24 ayat 46 katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Jerusalem. Dan yang saya sangat kaget, ini orang-orang gak percaya sama dia kan. Murid-muridnya gak percaya dia bangkit loh. Dan kemudian Yesus tahu muridnya gak percaya. Dan kemudian Yesus Yesus ucapkan ini di ayat 48, dan tertulis dalam Alkitab dikatakan kamu, you yang lagi gak percaya nih, kamu adalah saksi daripada semuanya ini. Ketika saya baca ini, it's crazy, kayaknya nggak mungkin banget. Misalnya nih, dalam perusahaan ada direktur, dia punya pangkat ditaruh di sini, saya direktur, dan kemudian dia nyuruh kepada orang, ini tolong fotokopi. Terus orang fotokopi bawahan ini bilang, oh saya nggak percaya kamu direktur. Iya, meskipun kamu nggak percaya saya direktur, ini saya serahkan fotokopi yang sangat penting, konfidensial dan rahasia ini saya serahkan kepada kamu untuk kamu tolong kopiin kemudian kasih kepada saya. Kalau saya jadi direktur nggak bakal saya kasih, dia bahkan nggak percaya saya direktur. Ngapain saya kasih sesuatu yang konfidensial kepada dia? Nah, kalau ada orang yang bilang, oh nak saya ini bapak kamu tolong urusin ladang itu misalnya. Dan kemudian anaknya berkata, saya nggak percaya kamu bapak saya nggak percaya bahwa saya lahir dari kamu. Dan kemudian apakah saya akan tetap kasih kepada dia sebagai manusia? Saya enggak, tapi Tuhan seperti itu. Kepada orang yang enggak percaya dia katakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan saya mau katakan begini, saya enggak menyalahkan murid-murid 2000 tahun yang lalu. Kayaknya saya sama mereka, Anda dengan mereka sama. Ada kadang-kadang dalam hidup ini kita enggak percaya kan. Kita enggak, kadang-kadang ragu dalam hidup ini. Kita tahu dia Tuhan, tapi kadang-kadang dalam mengalami dan menjalani kehidupan kita ada beberapa hal di mana kita sangsi kan akan kebaikan dia. Meskipun kita pernah ditolong sama dia, kita pernah disembuhkan sama dia, tapi ada beberapa hal di mana kita takut kan. Ada beberapa hal di mana kita lemah kan. Ada beberapa hal di mana kita menjadi seakan-akan berkata bahwa Tuhan, di manakah engkau? Kita sering mengalami itu kan, tetapi tetap berita ini disampaikan kepada semua orang. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan saya berkata, Tuhan terima kasih. Saya yang seringkali lemah, saya yang seringkali jatuh dalam begitu banyak kebodohan, saya yang seringkali meragukan tentang kuasamu, saya seringkali meragukan tentang kasihmu sama saya. Kamu tetap menunjuk saya menjadi saksi daripada semuanya ini. Dan saya melihat bahkan sepanjang Alkitab bahwa Tuhan tidak punya rencana yang lain kecuali lewat saya. Tuhan tidak punya rencana yang lain kecuali dilakukan lewat Anda. Dan hari ini Tuhan yang begitu baik, Dia punya rencana yang besar untuk kita semuanya. Sebentar kita akan dengar beberapa interview dengan saya dan beberapa teman-teman yang saya interview tentang firman ini. Anda bisa enjoy sebentar, dan kemudian kita akan tutup hari ini dengan doa. They did not expect resurrection that Sunday. And Jesus still gave them the authority, the command to preach the gospels. The doubtful people, doubtful disciples, still Jesus gave them the mandate to bring the good news to the world. And what is your view on that and on us today? The same mandate is on us and the church today. It's not a story of people being perfect. It's a story of people being on the journey. And my encouragement to everyone, there at IFGF Bandung is you're going to have these unbelievable moments of revelation, especially when Pastor Sammy preaches. You're going to get unbelievable revelation. But then you're going to have moments in life where you're like, where is God in this picture? And in the present, it doesn't seem to make any sense. It's like the disciples, why did Jesus die? That doesn't make sense to me. But then 3 months later, you look back and you're like,
now that makes sense to me. Right. And it's often that faith is tested in the moment. It's in the present. But then when you look back over, you realize, oh, I could see God's hand in that all the way. And so the reason that I believe our faith is tested, and I believe the reason that God allows our faith to be tested, is simply just to continue to grow in that capacity, continue to believe Him for even more. And as we see over and over again, like I said with the disciples, you know, my favorite story is Peter stepping out of the boat. Jesus says to him, "Take courage. It is I," or "I am" is the Greek. Take courage, I am. Don't be afraid. When you think of those three words, you take those three words back to Moses in Exodus 14. You know, when Moses turns to Israel and says, "Don't be afraid, stand firm." And then the Lord says to Moses, "Move on." The people wanted to move back, go back to Egypt, to where they came from, but God always moves people on. And that's where our faith will always be tested. When God wants to take us to the next level as the church, we're always like, oh, but we're comfortable where we are. Can't we stay where we are? But and you get to that point of, okay, do I keep moving forward? Do I stay comfortable? And I honestly believe the journey of faith for us as the church is to never get comfortable with where we are, because the promises of God are always ahead for it. Yes, there's going to be Red Seas along the way. There's going to be the crossing of the Jordan River, 31 battles before we get to the promise. But, you know, like God says to Moses, don't be afraid. Like God says to Joshua, be strong and courageous. Like Elisha says to his servant in 2 Kings 5, don't be afraid. You see this over and over again. You're going to have moments where fear seems to grip you. But as long as you continue to move forward, you'll always see faith go forward, and the promises always open up before us, as they did with the disciples, as they did with Israel. So good. Perfect. Thank you so much. But after that, Yesus memberikan mandat amanat agung tetap kepada orang-orang yang sama yang doubtful to Him. Yeah. Dan sekarang mandat yang sama diberikan kepada kita dan gerejanya. Yeah. For me personally, it's a privilege. Saya minta tolong Pastor Jeffrey pendapatnya apa tentang ini. We are the carrier of that good news, dipercayakan Tuhan. Please. Yeah. Sebetulnya mau nggak mau, I've been thinking about this since you asked. Saya rasa karena Yesus percaya akan kemampuan Roh Kudus. Amen. Gitu, ya. Karena dia sendiri yang bilang, dia sendiri yang janji, aku akan minta kepada Bapa supaya dia memberikan Roh Kudus kepada kamu. Dia sendiri juga bilang bahwa lebih baik buat kamu kalau aku pergi. So kalau aku nggak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jadi Yesus percaya betul akan kemampuan Roh Kudus di dalam kita masing-masing. Gitu. Ini yang menurut saya kenapa dia masih seolah-olah mempercayakan ini kepada kita begitu saja, tapi karena dia tahu bahwa Roh Kudus akan menyertai kita, Roh Kudus akan diam di dalam kita. Makanya waktu di Kisah Para Rasul dia bilang jangan kemana-mana dulu, sampai kuasa Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Itu sih kalau menurut saya menjawab pertanyaan kamu. Semoga ada pencerahan sedikit. Wow. Dan tidak ada saat-saat yang paling baik seperti saat sekarang ini untuk belajar membangun hubungan dengan Roh Kudus. Gak ada yang paling baik seperti sekarang ini. Karena seringkali kita bilang bahwa kita nggak bisa mendengarkan suara seseorang dengan jelas di dalam kebisingan, di dalam keramaian. Right. Tetapi sekarang ini kita seluruh dunia seolah-olah dipaksa untuk ada di rumah, dipaksa dalam keheningan, gitu ya. Right. Jadi menurut saya tidak ada waktu yang paling baik selain sekarang ini untuk belajar membangun hubungan sendiri dengan Tuhan. That's gitu. Right. Kamu nggak bisa pergi keluar-keluar, kamu nggak bisa kerja keluar, ya. Kamu dipaksa ada di dalam rumah,
Ya, sekarang tergantung bagaimana kita mau mengisi waktu-waktu kita. Apakah kita ngisi waktu-waktu kita sibuk nonton film, nonton YouTube, atau sibuk ngeliatin Instagram, ngeliatin siapa yang lagi live sekarang, dan lain sebagainya. Atau kita sibuk untuk mencoba ambil waktu, apa sih yang selama ini saya nggak bisa lakukan dalam rutinitas saya sebelum ini terjadi. Banyak orang bilang, saya nggak bisa spend time banyak sama istri. Well, sekarang kamu punya. Banyak orang bilang, saya nggak bisa spend time banyak waktu sama anak. Well, sekarang kamu punya. Why don't you use it? Kenapa kamu nggak ini sekarang? Kenapa sekarang kamu justru mau get away from it? Gitu. Banyak orang bilang, saya nggak punya waktu untuk baca firman Tuhan. Well, sekarang kamu punya waktu untuk baca firman Tuhan. Banyak orang bilang, saya nggak punya waktu untuk berdoa pagi-pagi. Well, sekarang kamu punya. So, nggak ada alasan sebetulnya buat kita untuk tidak membangun hubungan kita sendiri dengan Tuhan. Hari ini kami mendengar firman-Mu bahwa di tengah keraguan Engkau masih tetap mau pakai manusia. Kami semuanya di tengah ekspektasi kami yang rendah, kami tetap dipakai sama Engkau. Dan hari ini kami semuanya mau well connected dengan Engkau, kami semuanya mau dihubungkan dengan Engkau, bahwa kita semuanya terhubung lewat ekspektasi yang sama. Kita semua terhubung lewat pengharapan yang sama. Kami hari ini mau well connected bukan dengan apa yang kami bisa lihat tentang perbuatan-Mu, tetapi kami hari ini mau well connected, terhubung dengan Engkau dengan baik, dengan mengimani segala hal yang invisible yang sebetulnya yang kami belum lihat. Tapi in the midst of that, di tengah itu semuanya you working, Engkau tengah bekerja, Engkau tengah melakukan perkara yang dahsyat. Agar kami untuk memprioritaskan hal yang perlu diprioritaskan dalam hidup ini. Ajar kami untuk mementingkan yang invisible, hubungan kami dengan Engkau, dibanding segala sesuatu yang selalu harus visible, selalu harus kelihatan. Kayak berdoa ya Tuhan, kami berdoa di hari Paskah ini sungguh. Kuasa kebangkitan ada dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu ada dalam kehidupan kami. Kami akan terus naik dan tidak turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Apapun yang kami pegang berhasil. Happy Passover Church, selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semuanya. Biar penjagaan Tuhan ada dalam kita semuanya. Happy Sunday, God bless us all.